那里，以文堂主的身手，想。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di tengah hutan, sosok Yang Kai bagaikan seekor kera naik turun di atas puncak pohon. Saat berlari, ia hanya membawa sedikit angin, bahkan sehelai daun pun tidak jatuh. Yang Kai waspada terhadap segalanya dan merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun pertengkaran dengan kelompok Wu Chengyi tidak terlalu menyenangkan, hal itu sama sekali tidak memengaruhinya. Tujuannya telah tercapai. Namun, ia tidak menyangka bahwa informasi yang ia dapatkan begitu serius. Selama bertahun-tahun, para murid dari berbagai aliran yang telah dilatih di tempat yang berbeda semuanya berada dalam formasi mereka sendiri. Bahkan jika sesekali ada aliansi, mustahil untuk bergabung dalam skala sebesar itu. Namun kali ini, karena munculnya beberapa seniman bela diri di wilayah Sirian, seni bela diri dinasti Han telah menjadi satu kesatuan. Hal ini tidak pernah terjadi, dan telah meningkat ke tingkat pertarungan hidup dan mati antara generasi muda murid di kedua wilayah. Pada akhirnya, bukan Yang Kai yang dapat mengendalikan siapa yang menang atau kalah. Namun, dia juga seorang pejuang dinasti Han. Demi hati nuraninya, dia tidak ingin orang-orang serius mendominasi di sini. Jika bukan karena dua orang yang keluar dari gerbang Sura, jika bukan karena kesombongan Wu Chengyi, Yang Kai mungkin akan tetap tinggal dan bekerja sama dengan Chen Suesu dan yang lainnya untuk pertarungan ini. Sekarang tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Yang Kai mengusir semua pikiran dalam benaknya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti berlari dan menatapnya dengan tatapan aneh. Berdiri di tempat yang sama sejenak, Yang Kai menyeringai muram, jatuh ke tanah, menghindar untuk bersembunyi di balik pohon besar, dan mengatur napasnya. Dalam sekejap, sesosok tubuh terbang di atas kepalanya tidak jauh dari kepalanya. Dalam sekejap, Yang Kai telah melihat wajah dan pakaian pria itu dengan jelas. Pria ini adalah prajurit yang membersihkan medan perang dan mengumpulkan manik-manik darah. Pedang panjang di punggungnya telah menggambarkan identitasnya dengan baik. Murid dari Sekte Pedang Bintang 9 juga menjadi saudara seperguruan muda Wu Chengyi. Dia tidak bergerak dengan kelompok itu, tetapi berlari mengejarnya sendiri. Niatnya cukup jelas. Wajah Yang Kai dingin dan tajam. Sebelumnya, dia tidak ingin memiliki konflik dengan Wu Chengyi. Sekarang mereka semua mengirim orang untuk mengejarnya. Tidak ada alasan untuk menyerah. Tiba-tiba, terdengar suara berburu di pakaiannya. Pria dari Sekte Pedang Bintang 9 itu berlari cepat, matanya melihat sekeliling. Dia adalah penguasa wilayah Yuan yang sebenarnya. Dia pikir dia pasti jauh lebih cepat daripada Yang Kai dalam hal kecepatan. Dia kehilangan pengejarannya terhadap Yang Kai sepanjang jalan. Dia harus kembali untuk menyelidiki, jadi dia secara alami menjadi lebih waspada. Dia telah berhati-hati sepanjang jalan, tidak meninggalkan jejak, tetapi masih menyuruhnya untuk melihat kekurangannya. Sesaat kemudian, murid dari Sekte Pedang Bintang 9 itu berhenti sekitar 30 zang dari Yang Kai. Alisnya berkerut dan dia melihat sekeliling. Yang Kai tidak terburu-buru. Dia bersembunyi di balik pohon besar dan mengamati pria itu secara diam-diam. Setelah waktu yang lama, senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulut pria itu. Tangan belakangnya terulur ke belakang punggungnya. Dengan dentang pedang, pedang itu keluar dari sarungnya. Master dari Sekte Pedang Bintang 9 benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Momentum ini sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di wilayah Yuan yang sebenarnya. Aku tahu kamu ada di dekat sini. Dengan senyum penuh arti di mulutnya, Qi Jianxing memegang pedang panjangnya di tangannya dan berseru dengan suara tegas. Aku akan keluar dari sini, aku tidak akan mempermalukanmu. Yang Kai mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah murid dari Sekte Pedang Bintang 9 benar-benar telah menemukan apa yang telah dia temukan. Qi Jianxing berkata, "Nak, aku mengagumi keberanianmu. Selain putra dari 8 keluarga besar di Zhonggu, kamu adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan kakak seperguruanku seperti itu. Karena alasan ini, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Selama kamu menyerahkan semua pil di tubuhmu dan biarkan aku menyelesaikan tugas kakak seperguruan tertua." Tidak ada gerakan di sekitar. Qi Jianxing menunjukkan ketidaksabaran dan mengancam. Ketika aku menemukan tempat persembunyianmu, aku tidak akan begitu baik untuk diajak bicara.
Ketika aku dalam suasana hati yang baik, kita bisa berdiskusi. Masih tidak ada tanggapan, Qi Jianxing tidak lagi bertele-tele. Ketika pedang bergetar, suara pedang berdengung. Yang Kai tiba-tiba merasakan kesejukan samar di sekelilingnya, tetapi dia tidak mengubah raut wajahnya dan bergegas maju. Wajah Yang Kai terkejut. Sampai sekarang, dia benar-benar memahami kekejaman murid Sekte Pedang Bintang 9. Dia tampaknya membuat misteri dan menunda waktu ketika dia berbicara pada dirinya sendiri tadi. Sebenarnya, dia menyembunyikan niat jahat dan menyerang secara diam-diam. Benang-benang roh pedang yang tak terlihat ada di sekelilingnya ketika dia berbicara. Ketika dia hampir siap untuk mengaturnya, dia tidak akan bisa melarikan diri selama dia bersembunyi di sini. Untungnya, saya menyadari sesuatu yang buruk dan berlari. Kalau tidak, saya akan terluka jika saya tidak siap. Yang Kai tidak berani meremehkannya ketika dia memiliki rasa takut yang tersisa. Sekte Pedang Bintang 9 disebut sebagai kekuatan pertama di bawah 8 keluarga besar Zhongdu. Bagaimana mungkin murid-murid elit Sekte Pedang Bintang 9 mendapatkan nama palsu? Aku menemukanmu. Qi Jianxing berbalik dan menatap Yang Kai. Menghadapi seniman bela diri tingkat 7 di lingkungan pemisahan, Qi Jianxing secara alami tidak takut. Lawan tingkat ini hanya lahir di sekte kelas 2, dan dia bisa dibunuh dengan satu pedang. Metodemu menyembunyikan Qi cukup hebat. Qi Jianxing berkata dengan pujian, dari siapa kamu belajar? Dia sangat tertarik dengan kungfu tersembunyi Yang Kai. Di tempat krisis yang berbahaya ini, kungfu seperti itu akan memberinya lebih banyak vitalitas. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak menyerang Yang Kai pada awalnya. Yang Kai menyeringai, lebih hebat kamu bisa melihatnya. Qi Jianxing menggelengkan kepalanya perlahan. Ada jejak kekaguman dan keserakahan di matanya. Aku tidak melihatnya. Hanya saja kau memusuhiku, dan roh pedangku memiliki sedikit reaksi spontan. Sebenarnya, aku hanya tahu bahwa kau bersembunyi di dekat sini, tetapi aku tidak tahu di mana kau bersembunyi. Beruntung sekali bisa memaksamu keluar pada satu waktu. Dia menjelaskan pada dirinya sendiri dengan senyum dingin. Kau orang yang bijak. Karena aku berdiri di sini, kau harus tahu niatku, berikan semua pil itu dan kemudian beritahu aku metode tersembunyi. Yang Kai menjawab, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Qi Jianxing tertegun dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Hanya lingkungan pemisahan dan 7 tingkat, bahkan ranah Yuan nyata belum dipromosikan, apakah kau masih bisa mengancam dirimu sendiri? Saat dia berbicara, pedangnya bergetar. Dengan suara lembut, beberapa pedang tiba-tiba muncul di depannya dan masing-masing pedang memiliki daya mematikan yang besar. Keterampilan pedangnya luar biasa. Ketika dia mengayunkan pedangnya, beberapa pedang melesat ke arah Yang Kai seperti kilat. Merasakan ancaman dari pedang-pedang ini, Yang Kai dengan cepat mundur. Dia tidak ingin membunuh Yang Kai sekarang. Dia juga bertanya tentang metode kultivasi kungfu yang tersembunyi. Jadi sekarang, masih ada ruang untuk bertindak. Yang Kai memperlihatkan bentuk tubuhnya, dan serangan kedua lawan akan tiba, sehingga dia dapat menghindari pukulan. Bagus, bagus. Qi Jianxing tampak bersemangat dan bersorak satu demi satu. Setelah 2 gerakan, dia tidak melakukan gerakan lagi. Sebaliknya, dia menatap Yang Kai. Gerakan kakimu juga bagus. Seorang petarung level 7 dapat memiliki kecepatan seperti itu dalam sekejap. Jika aku mempelajarinya, aku akan menjadi lebih kuat. Kamu harus memberikannya kepadaku nanti. Yang Kai mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum. Karena kamu sangat menginginkan keterampilan penyembunyian Qi dan gerak kakiku, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Qi Jianxing mengangkat alisnya. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Kamu harus mengajariku beberapa keterampilan dari Sekte Pedang Bintang 9. Bagaimana? Apakah kamu ingin belajar pedang? Qi Jianxing menatap aneh ke arah Yang Kai. Yang Kai mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki pedang di tangannya, dia memiliki pedang sura di tubuhnya. Dalam hal kehalusan dan pembunuhan keterampilan pedang, Sekolah Pedang Bintang 9 layak menjadi nomor 18 sekolah besar Zhongdu. Lelucon, bagaimana keterampilan pedang dari Sekte Pedang Bintang 9 saya dapat menyebar ke luar negeri? Qi Jianxing mencibir, terlebih lagi, kekuatan antara kamu dan aku sangat berbeda. Mudah bagiku untuk mengambil nyawamu. Tidak perlu bernego denganmu. Yang Kai tertawa. Qi Jianxing mendengus dingin dan tidak menggunakan pedangnya lagi. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Yang Kai. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan menyerbu Yang Kai. Qi Jianxing tampak dingin dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa menahan diri.
Pedang itu berguling, dan sisa-sisa ki pedang berkumpul di satu tempat, mengembun menjadi bentuk pedang panjang. Ketika suara datang, ki pedang mengenai perisai, dan perisai merah darah membuat riak. Sebuah celah tidak pecah. Sebaliknya, itu adalah keterampilan Qi Jianxing untuk menghilangkan yang tak terlihat. Yang Kai memegang perisai merah darah di depannya. Begitu kakinya salah, dia menyerbu ke arah Qi Jianxing. Yang Kai mengikutinya, satu dengan bantuan gerak kaki yang sangat indah dan yang lainnya dengan prestasi yang mendalam, tidak sama dalam kecepatan saja. Qi Jianxing tampak sedikit tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit dari sekte kelas 2 ini, dengan hanya 7 tingkat kekuatan di lingkungan Li He, dapat melepaskan diri dengan kekuatan seperti itu, dan dia tidak dapat memenangkannya untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat 10 kali istirahat, tidak ada yang bisa melakukan apapun selain melawan 30 jurus. Namun, Qi Jianxing memiliki keunggulan mutlak di tempat kejadian. 8 dari 10 jurus itu menyerang. Sambil mencibir, Qi Jianxing mengeluarkan banyak bunga pedang dan mengarahkan pedangnya ke perisai merah darah Yang Kai. Wajah Yang Kai berubah drastis. Dia ingin sekali melompat keluar dari jangkauan serangan Qi Jianxing, tetapi bagaimana pihak lain bisa memberinya kesempatan ini? Jika pedang itu memiliki roh, setelah menghancurkan perisai, pedang itu langsung melilit salah satu lengan Yang Kai. Yang Kai meraung, dan vitalitasnya meletus. Dengan bantuan energinya, dia tidak mundur tetapi maju. Dia menghantamkan tinju yang ganas, dan api di tinjunya berkobar. Pedang panjang itu menunjuk ke bahu Yang Kai dan menusuk hingga 3 inci. Dengan bantuan kekuatan pantulan dari tusukan ini, dia dengan cepat mundur. Namun, masih sedikit terlambat. Ledakan 3 kali lipat Yang Kai telah meledak. Qi Jianxing melangkah mundur lebih dari 10 langkah untuk menghilangkan kekuatan pukulan itu, dan pada saat yang sama, Zhen Yuan mendesaknya untuk melarutkan vitalitas panas yang menyerbu tubuhnya. Setelah beberapa saat, Qi Jianxing menjadi pucat dan menarik napas dalam-dalam. Ledakan 3 kali lipat yang sepenuhnya dilarutkan olehnya dan gagal melukainya. Di sisi lain, pakaian Yang Kai di lengan kanannya telah terkoyak-koyak oleh pedang itu. Ada banyak benang darah kecil, yang langsung mewarnai lengannya menjadi merah. Itu terlihat mengerikan. Pada saat yang sama, lengan yang mengepak dan napasnya terputus-putus. Tatapan mata Qi Jianxing suram dan muram, dan dia menatap Yang Kai, hanya 7 tingkat Li He, dan dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, aku mengagumimu. Saat dia berbicara, pedang itu menunjuk. Kamu adalah seniman bela diri paling kuat yang pernah kulihat di wilayah Li He. Kemurnian vitalitasmu tidak kurang dari alam Yuan nyata dan bahkan lebih dariku, keterampilan pedang dari Sekte Pedang Bintang 9 kita begitu kuat sehingga mereka dapat dipecahkan oleh orang-orang sepertimu. Qi Jianxing berkata dengan suara rendah. Aku baru saja memberikan 70% dari kekuatanku sekarang. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, kapan kamu bisa menahannya? Memegang pedang di kedua tangan dan berdiri di depan dadanya, Qi Jianxing tampak bermartabat, Zhen Yuan meledak dan berkata, tubuh pedang. Dalam sekejap, momentum mencapai puncaknya. Pedang pendek kecil yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dari tubuhnya. Melihat sekeliling, sepertinya pria ini dilindungi oleh 10.000 pedang. Keterampilan Sekte Pedang Bintang 9 benar-benar misterius. Yang Kai menyipitkan matanya dan menjadi sangat serius. Jelas bahwa Qi Jianxing sedikit kesal ketika dia dipukul tadi. Dengan perlindungan 10.000 pedang yang dipadatkan oleh Zhen Yuan, Qi Jianxing seperti landak sekarang. Jika Yang Kai ingin memukulnya dengan tinjunya, dia harus melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika kamu bisa memaksaku menggunakan pedangku, kamu cukup bangga. Qi Jianxing menatap Yang Kai dengan dingin, saat dia berbicara, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju sisi ini. Yang Kai tidak berani mengabaikannya, jadi dia dengan cepat menunjukkan Ao Gojin. Momentum tingkat ke-7 lingkungan cengkraman langsung naik ke puncak lingkungan cengkraman. Di tingkat pertama alam cengkraman, Yang Kai mampu menggunakan Ao Gojin untuk membuat dirinya memiliki kekuatan puncak untuk sementara waktu. Ketika dia menyadari momentum Yang Kai yang meningkat, Qi Jianxing tercengang. Dia segera mulai tersenyum dan meremehkan, ya, kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu sekarang, tetapi sekarang kamu hanya puncak alam cengkraman, bukan lawanku. Kau akan tahu apakah itu lawan. Yang Kai mencibir, satu di tangannya, dan perisai merah lainnya muncul. Sekarang dia melihat Yang Kai dengan mudah membekukan satu sisi, jadi dia sangat marah. Dia berteriak dengan marah, lihat, aku akan memberimu pelajaran jika aku menghancurkan perisai sampahmu.
Kecepatannya bertambah cepat, dan ketika pedang panjang itu diangkat, pedang Qi Zhenyuan seperti jari-jari tangan seseorang. Beberapa tebasan pedang Zhenyuan keluar dan menyerang Yang Kai dengan ganas. Yang Kai menghindarinya, tetapi dia tidak tahu bahwa pedang Qi Zhenyuan tidak sama dengan yang tadi. Dia bisa mengikuti keinginan Qi Jianxing. Dengan tawa yang ganas, dia menggunakan keterampilan pedang yang kuat dan dengan ganas menebas ke arah Yang Kai. Perisai Yang Kai untuk memblokir, perisai itu bergetar beberapa kali, hampir sedikit tidak stabil. Qi Jianxing tertawa, satu gerakan demi satu, memukul Yang Kai dengan bingung dengan roh pedang Zhenyuan yang tidak dapat diprediksi. Dalam pertempuran, keduanya kehilangan kekuatan mereka. Pertarungan intensitas tinggi antara hidup dan mati bukanlah beban kecil bagi tubuh prajurit manapun. Kekuatan fisik adalah yang kedua, dan penggunaan vitalitas adalah masalah yang paling kritis. Baik Yang Kai maupun Qi Jianxing tidak dapat melakukan ini untuk saat ini. Tingkat kekuatan mereka tidak mencapai tingkat itu, jadi mereka hanya dapat menggunakan energi mereka untuk mempertahankan gerakan dan momentum mereka. Dalam waktu singkat, Yang Kai tidak menyerang satu gerakan pun, tetapi selalu bertahan. Sebaliknya, kebangkitan Qi Jianxing. Dia terus menggoda dan mengejek dalam tawa. Yang Kai tampaknya sedikit terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Ketika Qi Jianxing melihat kesempatan ini, di mana dia akan melewatkannya. Memotong pedang secara horizontal dan mengambil leher Yang Kai. Yang Kai mengangkat perisainya dengan panik, tetapi Qi Jianxing telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Perisai Yang Kai juga segera berubah. Qi Jianxing mencibir padanya lebih dari sekali, dan jejak ketenangan melintas di mata Yang Kai. Pada saat perisai hendak dipotong, perisai merah darah mengubah gejolaknya dan dengan cepat menyusut menjadi bentuk belati. Qi Jianxing tampak heran dan tidak percaya, dan menyaksikan belati berdarah memotong pedangnya. Dengan sekali klik, pedang itu patah. Ketika dia berada di wilayah Kaiyuan, Yang Kai dapat menggunakan senjata yang dipadatkan oleh cairan yang untuk menghancurkan harta rahasia pertahanan dari setiap level. Sekarang kekuatannya telah mencapai wilayah Lihe, dan vitalitasnya lebih murni dan kaya. Pedang panjang Qi Jianxing hanyalah senjata tajam yang ditempa oleh baja halus. Bahkan harta rahasia tidak dihitung, bagaimana dia bisa menahan potongan seperti itu. Yang Kai menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama, dan belati itu menari-nari seperti bunga. Pedang panjang di tangan Qi Jianxing pecah menjadi beberapa bagian. Jika dia tidak mundur dengan cepat, tangannya akan terputus. Mata Qi Jianxing bergetar, dan dia menatap Yang Kai dengan kaget. Dia sangat pintar ketika dia menggunakan pedangnya sebelumnya. Dia tidak bisa menyentuh Yang Kai dengan pedang panjangnya sama sekali. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang kerusakan senjata. Namun, dia tidak menyangka bahwa perisai untuk pertahanan bisa diubah. Tanpa pedang panjang, kekuatan Sekte Pedang Bintang 9 pasti akan berkurang. Sekarang giliranku. Dia telah bertahan begitu lama hanya untuk menggores pedangnya. Sungguh pikiran yang dalam, cara yang tajam dan bagus. Qi Jianxing menatap Yang Kai untuk pertama kalinya. Namun, dia masih tidak takut dan membuang gagang pedangnya dan berkata dengan bangga. Bahkan jika tidak ada senjata, kamu juga bukan tandinganku.